Nah, nanti masuk di Yaumul Ahad karena kita liburnya Ahad ya. Nah, di Ahad pagi itu nanti berubah, itu yang namanya program mingguan. Nah, program mingguan mereka nanti ba'da subuh tilawah lagi, kemudian masuk kepada yang namanya daily composition-nya. Nah, Untuk berarti bahasa ya, Ustaz? untuk bahasa dipraktekkan karena di setiap hari nanti kan di madrasah ba'da zuhur itu ada, atau ketika apel pagi di asrama kan ada pemberian kosakata tuh. Nah, jadi kosakata yang 1 minggu itu akan ditagih di Ahad pagi. Wow. Udah hafal apa belum? Berarti kalau misalkan mau kosakatanya mufrodatnya 3 mufrodat dalam 1 hari kali 6. Ya, 18, satu taruhlah 20 mufrodat mereka harus setorkan di Ahad pagi. Kemana? Ke bagian bahasa tadi, unit bahasa. Nah, sesudah itu baru dipraktekkan dalam percakapan. Terserah mereka mau ngomong apa, yang jelas kita sesuai mingguan saja. Ketika itu minggu bahasa Arab, maka mereka wajib ngomong semuanya bahasa Arab dalam waktu 1 jam. Nah, itu namanya muhadatsah usbu'iyahnya. Nah, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Sesudah itu baru mereka guru bersama asrama, kamar, dan kamar mandi dan sebagainya. Karena ini pembentukan karakter agar jiwa apanya, dari jiwa untuk mencintai lingkungan, jiwa sosial di sana dipupuk dia itu kan. Nah, tanpa kita sadari mereka kadang-kadang ada juga ya udah dibagi kelompoknya, gurunya di tempat ini ya, sebagian lari. Berarti sosialnya kurang tuh kan. Nah, jadi itu yang mingguan. Nanti ada lagi namanya program kita di asrama itu mukhayyam. Mukhayyam Al-Qur'an itu mingguan kita gilirkan. Mereka kita bawa keluar sekitar 2 malam di luar hanya untuk fokus hafal Quran saja. Di tempat-tempat wisata atau? Kalau yang mukhayyam ini biasanya kita di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat apa namanya, di tengah masyarakat. Nah, atau ada perumahan masyarakat misalkan yang siap dihuni, kita akan huni itu. Nah, dan kita juga akan berbaur dengan masyarakat. Kemudian aktivitas di sana apa aja, Ustaz, di mukhayyam itu? Di mukhayyam selain mereka untuk menambah hafalan Al-Qur'an, mereka juga ada yang program kita yang dari dulu itu sangat apa namanya ya, sangat direspon oleh masyarakat, itu tahfiz home visit. Oh, tahfiz home visit. Jadi mereka tahfiz ke rumah-rumah masyarakat untuk menyetorkan tahfiznya. Nah, ini sebenarnya ada tujuan kita tertentu. Nah, tujuannya adalah kita sebenarnya ingin mengajak masyarakat untuk baca Al-Qur'an. Ketika anak datang ke rumah, dia mohon izin untuk nyetorkan tahfiznya dan memberikan Al-Qur'an kepada tuan rumah. Tolong bacaan saya dicek ya Ibu, Bapak. Nah, otomatis tuan rumah akan melihat Al-Qur'an. Benar atau tidak bacaan si anak ini kan gitu. Nah, dia nggak sadar kalau dia juga akan baca Quran kan. Nah, itu cara kita di tengah-tengah masyarakat. Nanti ada lagi yang namanya bakti sosialnya, gitu kan. Nah, itu untuk mingguan, program-program mingguan. Ada lagi nanti program liburan yang itu dinamakan, kalau kata orang sih tanggal merah ya. Nah, kalau misalkan libur-libur nasional tanggal merah itu kita juga sudah ada program dari agendanya. Biasanya kita akan melaksanakan yang namanya labaksa. Labaksa itu apa lagi tuh, La Ustaz? itu lintas alam dan bakti sosial. Oke, lintas alam dan Mereka bakti kita bawa sosial. berlintas alam. Nah, nanti kita kumpulkan satu titik mana daerah yang akan kita bersihkan. Nah, dan itu di luar asrama. Nah, misalkan kita bawa sekian kilo mereka untuk lintas alam, kemudian nanti kita kumpulkan biasanya di tempat-tempat apa namanya, rumah-rumah ibadah, masjid, ya kan, kita bersihkan. Nah, di sanalah bakti sosialnya. Nah, atau bisa jadi nanti kita programkan ke rumah-rumah guru. Ya, dan ini udah dilakukan ya, Udah kita Ustaz? lakukan. Jadi guru itu terserah. Ya, misalnya gurunya butuh berapa orang, kita kirim ke sana anak. Ya kan, sambil jalan. Nah, itu dapat dia lintas alamnya. Sambil jalan ke rumah guru tersebut, nyampe di situ, maka apapun instruksi dari guru, dari ustadz dan umminya, maka jawabannya la ba'sa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu kan disuruh bersihin rumah, oke, la ba'sa, oke-oke saja. Nah, disuruh bersihkan halaman, oke. Nah, semuanya harus oke dan la ba'sa. Keren banget sih program dari gitu dia. asrama nih, Ustaz. Wow, kayak wah padat banget nanti kalau harus padat. tapi tetap membangun dan ini ya Ustaz,
bermanfaat juga bagi anaknya dan juga ramah anak tadi highlight-nya ya. Benar, karena mereka juga suka gitu ya, apalagi yang pergi jalan-jalan itu paling senang dia, kan, apalagi ada Paling airnya, senang. paling senang. Jadi ini yang harus kita bangun di asrama itu ya jangan anggapannya itu serem gitu ya. Waduh, Asrama menjadi aturannya lebih banyak. menyenangkan. Jangan sampai anak itu beranggapan banyak aturan. Seperti yang aturan tetap, tapi bagaimana kita menyikapinya atau menerapkannya kepada anak itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Tapi sering dengar aturan ini kita diskusikan juga dengan santri dulu. Oh benar juga, misalnya kita ada aturan kamar nih, seperti ini, kita buat aturan dalam kamar misalkan yang selimutnya tidak tersusun rapi, ya itu bagaimana nanti mereka yang akan usulkan. Bagaimana Melibatkan kira-kira mereka dalam membentuk Benar. Itu yang namanya aturannya. kontrak kita itu ada dengan mereka, misalkan nanti sepakatnya hukumannya seperti ini, oke siap. Dari mereka untuk mereka. Berarti nggak kita doktrin, kamu harus begini, kalau nggak kamu kayak gini, kamu bukan begini, kayak gitu ya Ustaz tidak, ya? kita demokrasinya kita bangun juga, itu kan karakter juga dia. Jadi kita segala sesuatunya harus hasil musyawarah. Oke, berarti kita cuma mewadahi mereka mau Bener, seperti itu yang apa. membina itu namanya tadi, misalkan yang jadwal piket, nanti yang nyusun nggak perlu musyrifahnya. Di sana kan ada ketua kamar, ada bendahara kamar, ada keamanan kamar gitu ya. Jadi dari mereka untuk mereka gitu. Jadi yang memilih ketua mereka juga mereka. Jadi yang musyrif dan musyrifah ini memang mereka itu itu tadi konsep kita dari dulu bahwa musyrif itu tinggalnya ada dalam kamar bersama anak 24 jam. Tidak ada musyrif atau pembina itu tinggal di luar kamar. Ini salah satu untuk menjawab kekhawatiran orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, bahwa kita jamin bahwa keamanan, kenyamanan anak itu akan ada pembina yang akan mendampingi anak di dalam kamar anak tersebut selama 24 jam. Dan tidur bersama anak. Oke. Nah ini kan sudah lama kita lakukan ya Ustadz ya? Iya benar. Kemudian bagaimana sih respon orang tua dengan adanya peraturan-peraturan seperti ini di asrama? Kan kita juga ada pelaporan dengan beliau Ustaz. Ya benar sekali, tidak, itu justru sangat mensupport, orang tua sangat mensupport gitu ya. Selagi aturan itu memberikan manfaat kepada anak-anak di asrama. Gitu kan. Dan kita juga menyampaikan bahwa dalam menerapkan aturan kita no kekerasan lah gitu kan. Artinya kita ramah anak. Gimana caranya, cara kita supaya aturan ini jalan, yang anak nyaman gitu kan, yang anak nyaman dan lain sebagainya, ini harus kita sampaikan kepada orang tua. Jadi mereka pun sangat mensupport gitu kan. Bahkan yang anak-anak kita ini enjoy saja lah, enjoy. Mereka selama ini menjalankan aturan itu enjoy saja. Ketika itu waktu makan, ketika ini waktunya bangun kan gitu ya. Ketika ini waktunya bermain ya main. Jadi mereka juga sudah tahu. Karena sudah dibiasakan dengan hal itu gitu kan. Jadi bahkan karena kenyamanan orang tua itu, kalau lama-lama libur justru protes orang tuanya kan. Repot kami Ustadz katanya kan. Jangan lama-lama liburnya ini Ustadz kan. Kemarin ini kita kasih 1 bulan udah pada heboh kan. Besok nggak usah pakai libur lagi, ada sebagian orang tua yang mengusulkan seperti itu. Maka yang hal seperti itu juga kita tampung. Masukan-masukan orang tua nanti kita akan musyawarahkan di tingkat pimpinan bagaimana bagusnya untuk selanjutnya kan gitu. Karena apa? Karena mereka merasa nyaman, dia merasa nyaman anaknya di asrama lah gitu. Justru lebih khawatir kalau anaknya pulang. Kan gitu. Jadi menarik sekali. Yang ramah anak, bukan hanya ramah anak saja, ramah orang tua pun kita akan laksanakan itu, ramah kepada orang tua gitu kan. Ya yang namanya pembina itu ya harus komunikasi harus lancar bersama orang tuanya. Tadi kan dibilang bahwa respon orang tua positif ya terhadap program-program asrama ya. Iya benar sekali. Nah, lantas bagaimana sih perubahan yang terjadi sama anak ini di rumah? Berarti memang sangat terlihat gitu ya Ustaz? Atau bagaimana laporan dari orang tua? Laporan orang tua ini masalah kalau mereka liburan, yaitu salah satunya tadi ya. Kalau terlalu lama mereka agak kesulitan gitu ya. Jangan lama-lama liburnya Ustadz, oke. Kemudian biasanya ini ada positif negatif.
ada istilahnya kalau kita di asrama itu balas dendam dia. Nggak dapat waktu tidur di asrama, di rumah tidur aja. Ini salah satu apanya gitu kan yang harus kita evaluasi. Tapi ada juga memang yang anak tuh kebanyakan ya aktif di kampungnya masing-masing gitu kan. Bergaul dengan sesama teman-temannya. Kemudian nanti ada lagi yang kita dapatkan laporan itu membawa adik-adik sekitar lingkungannya untuk baca Quran di Masya rumah. Allah, keren Itu banget sih. ada lagi yang aktif di masjid, mereka itu gitu kan, yang aktif di sosial, kemasyarakatan gitu kan. Kalau yang menerima laporan yang tidur saja itu ya kita mafhum saja, karena mungkin udah terlalu letih selama ini dengan dari pagi sampai pagi nonstop, ya kan. Bahkan tanggal merah pun Tetap ada Yaumul kegiatan. Ahad yang namanya judulnya libur tetap Iya. nggak libur. Karena konsep kita libur di asrama atau di pondok pesantren kauman adalah tabadulul amal min amalin wahid ilal akhir. Artinya bahwa libur di asrama, libur di pondok kauman itu adalah pergantian satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Itu sebenarnya yang liburan. Sebenarnya liburan nanti itu di surga kan gitu. Kita sampaikan kepada anak. Mereka udah tahu aja itu. Besok libur misalkan, waduh. Mereka kebayangnya bukan libur untuk refreshing, ini pasti ada saja kegiatan gitu. Nah, Ustadz kan tadi sempat disampaikan juga bahwa asrama kita ramah anak, ramah orang tua. Iya. Apakah itu maksudnya orang tua dapat berkunjung dengan bebas ke asrama gitu? Maka kita untuk program selanjutnya ini memang sudah kita mulai gitu ya. Kita mulai namanya adalah open dormitory. Open dormitory artinya setiap ada jadwal kunjungan dan ini masuk dalam program bulanan kita. Maka anak akan bisa dikunjungi oleh orang tua itu dalam sekali sebulan. Dan ini merupakan program bulanan kita. Nanti kita sampaikan kepada orang tua, misalkan di minggu pertama, di awal bulan itu adalah kunjungan. Bagi siapa yang bisa dikunjungi? Bagi anak-anak kita, santri-santri kita yang sudah sampai target tahfiznya dalam sebulan. Ada syaratnya ya? Ada syarat, kunjungan bersyarat gitu kan. Artinya mereka termotivasi meskipun ada sedikit paksaan lah untuk menghafal Al-Quran, tapi mereka kan sudah hafal gitu ya. Bahkan sekian halaman targetnya harus selesai dalam sebulan. Maka ini akan diuji nanti melalui yang namanya ikhtibar asyahri namanya, ujian bulanan untuk tahfiz Al-Quran. Ketika mereka lolos dalam ujian, maka mereka dapat tiket untuk dapat kunjungan. Biasanya seminggu sebelum waktu kunjungan mereka sudah dilaksanakan ujian. Nanti berkunjung, maka orang tua juga akan welcome lah kita sifatnya. Mau nanti lihat asrama, kemudian mau bertemu dengan pembinanya, dengan musyrif-musyrifanya, kita akan welcome, kita akan open. Kalau gitu ya. nginep boleh Ustaz? Nginep boleh. Boleh juga nginep berarti nginep boleh. Cuman mungkin ini orang tua banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nginep takutnya nanti berbondong-bondong nginep kacau juga kita gitu ya. Maka orang tua yang pengen merasakan, yang pengen merasakan, ingin merasakan bagaimana sih melihat secara real program asrama, kita persilakan untuk nginep di asrama sesuai dengan jenis kelamin masing-masing dong. Tentu gitu kan. ya. Yang ibu-ibu mungkin bisa di asrama putri kan gitu. Yang bapak-bapak bisa di asrama putra. Jadi ini kita sudah open dormitory lah, open dormitory. Dan bagaimana kegiatan-kegiatan asrama itu bisa disaksikan dalam sehari gitu kan. Kalau ingin orang tuanya melihat itu kita welcome saja. Bahkan kita izinkan orang tuanya mau ikut juga program tak masalah. Nanti kedepannya kita sudah punya punya plan lah gitu ya, perencanaan akan wali murid nyantri gitu ya. Ini masih plan kita. Mudah-mudahan nanti doa dari orang tua semuanya dan orang tua juga support untuk itu, maka nanti orang tuanya akan kita santrikan agak 3 hari. Nanti biar anaknya libur, orang tuanya yang nyantri gitu ya. Ini keren banget. Nanti kita akan ajarkan juga kepada orang tuanya, kita bangunkan subuhnya orang tuanya. Kemudian nanti tahfiznya juga kita akan programkan kepada orang tua. Di-spill dikit aja ya Ustaz ya, jangan banyak-banyak di bagian ini. Banyak. Kalau ini masih rancangan kita nanti. Biar jadi surprise nanti ya Ustaz. Kita yakin insya Allah ini akan bisa kita laksanakan. Gitu aja. Nah, tapi ada hal menarik yang tadi yang lupa sedikit sama Serli. Ustadz Insan ini sebagai pamongpi ya Ustadz, benar ya Ustadz ya? Benar juga sih, benar juga. Kalau di pondok itu sebagai wakil mudir gitu ya. Mudir, Jadi ada lagi tugas tambahan tak apalah namanya gitu. Yang jelas Ustadz Insan ini tinggalnya di asrama putri.
Ini menarik sih karena iya, karena itu rata-rata sebagai pamong putri atau kepala asrama putri gitu ya. tapi pria ya Ustadz ya? Ya itu masalahnya di sini, tapi bagi kita nggak masalah gitu. Oke. Di mana-mana itu biasanya kepala asrama putri atau pamong putri itu ya memang seorang sosok ustazah, sosok umi gitu ya. Tapi di Kauman ya itu dia uniknya. Iya. Justru yang pamong putri itu adalah sebagai sosok ayah. Oh, iya benar sih, benar sih. Karena kalau semuanya di sana itu yang uminya juga perempuan, yang santriwatinya juga perempuan gitu kan. Maka konsepnya kita analisa itu di putri itu butuh sosok seorang ayah. Maka alhamdulillah sudah 3 tahun ini berjalan bahwa Ustadz Ihsan diamanahkan juga sebagai ayah lah gitu ya, atau sebagai pamong di putri juga. Karena benar gitu ya, benar karena dia kadang-kadang membutuhkan sosok, bukan kadang-kadang sih, tapi memang butuh ya. memang mereka itu butuh sosok seorang ayah. Kalau putri semuanya kadang-kadang dia lebih, yang anak ini kan beda-beda dia. Kadang kecenderungannya dia ada yang di rumah itu lebih dekat kepada ibu, ada yang lebih dekat kepada ayah. Tapi kalau secara psikologi kita lihat ini anak-anak putri itu biasanya dekatnya ke sosok ayah. Maka ketika mereka membutuhkan sosok ayah itu, kita ada. Wah, kita ada. Ini menarik sih, kayaknya hal yang menarik dan kayaknya nggak cuman Kauman yang punya gitu ya. Ya rasa-rasanya gitu juga sih gitu ya. Dibilang cuman Kauman saja mungkin enggak gitu kan. Tapi ya kalau dilihat dari di Sumatera Barat gitu ya, kebanyakan memang ya untuk menjadi sosok pamong putri itu ya dari kaum wanita juga gitu. Keren. Cuman alasan kita itu tadi secara psikologi memang seperti itu. Ternyata itu berjalan alhamdulillah, bisa kita bilang memang benar. Sistem seperti itu agak mendukung kepada program yang ada di asrama putri. Keren banget. Oke, terima kasih Ustadz atas kehadirannya hari ini. Kita sekarang bisa lebih tahu tentang asrama Kauman, khususnya asrama Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Parangpanjang. Nah, nampaknya ada hal yang bisa saya simpulkan bahwa asrama ini adalah pondok, jantungnya pondok ya Ustadz ya. Iya, asrama jantungnya pondok dengan yang bukan hanya sebagai tempat pembinaan karakter, tapi juga sebagai tempat ilmu ya Ustadz, dengan beberapa kesibukan, beberapa agenda dan program yang lainnya. Dan hal yang terpenting adalah Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang sangat aware dengan psikologis anak dan kebutuhan. Benar salah satunya dengan memberikan pemahaman terhadap musyrif atau musyrifah yang berperan sebagai, bukan sebagai guru aja, tapi juga sebagai kakak, sebagai teman juga, teman curhat. Teman curhat gitu. Iya ya Ustadz ya. Kemudian di sana para musyrif dan musyrifah juga dituntut untuk memahami latar belakang masing-masing anak supaya lebih bisa melakukan pendekatan dengan baik. Dan yang paling penting lagi, Kauman juga Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Parangpanjang khususnya asrama putri menghadirkan sosok ayah di sana sehingga para santriwati tidak merasa bahwa mereka sangat jauh dengan ayahnya. Mungkin dalam sesi kita kali ini ada pesan atau yang mungkin bisa saya sampaikan kepada orang tua di rumah agar anak-anak beliau tidak khawatir lagi dan tidak ragu lagi untuk memondokkan anak-anaknya di sini. Pesan kita hanya sedikit saja. Kalau masih ragu dan bimbang dengan Pondok Pesantren Kauman, ya silakan bergabung dulu. Baru akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya di asrama, bagaimana nikmatnya bersekolah, atau bagaimana nikmatnya mondok di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Tadi disampaikan oleh Umi Shirley bahwa asrama sebagai wadah pendidikan itu benar, sebagai wadah untuk pembinaan karakter itu benar juga gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa asrama juga sebagai tempat hiburan. Ini keren jadi highlight. Jadi anak-anak itu nyaman di asrama itu dianggapnya sebagai hiburan. Jadi fresh, dia fresh, hidup di asrama itu fresh, tidak seperti yang image di luar sana gitu, aduh di asrama terkekang dan lain sebagainya, tidak. Jadi konsep ini yang harus kita rubah dan image yang seperti ini harus kita rubah. Kalau memang itu nggak mungkin katanya, maka
Untuk memungkinkan itu, Iya. silakan bergabung Oke. bersama kita di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Oke. Oke, baik, mungkin hanya itu teman-teman dan adik-adik dan ayah bunda. Kalau misalnya masih ragu, silakan datang, kami welcome untuk ayah dan bunda di sini. Sekian untuk Ruang Cerdas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.